Undi-undi yang kopong itu kalau digoyang bunyinya akan otok-otok. Nah, kemudian luarnya itu garing seperti ini dan dalamnya itu lembut. Nah, kayak gini ya. Ini super kopong banget. Bentuknya juga tetap kokoh. Nah, kita goyang lagi otok-otok. Nah, kita buka lagi, lihat ya. Ini kopong juga. Nah, tekstur undi-undinya itu seperti ini, garing di luar tapi lembut di dalam. Nah, kayak gini. Ini super kopong, otok-otok dan kokoh banget, tidak mudah kempes. Dan walaupun dia sudah dingin, ini teksturnya tetap lembut. Jadi rasanya itu tetap lembut meskipun dia sudah dingin ya. Ini renyah banget dan enak banget, rasanya pas banget. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya bikin cemilan. Kebetulan saya punya tepung beras ketan hitam, jadi saya bikin ini undi-undi. Nah, seperti biasanya khasnya kalau saya lagi bikin undi-undi ya, pasti bentuknya itu kokoh, kopong, dan otok-otok. Nah, ini otok-otok banget dan tidak mudah lembek ataupun kempes meskipun sudah dingin ya. Karena khasnya itu, kalau saya kan berasal dari Jombang ya, jadi khasnya undi-undi Jombang itu adalah undi-undi yang otok-otok, kopong, dan tidak mudah kempes. Nah, seperti ini. Ini otok-otok banget ya. Oke, hari ini aku tidak incip-incip ya karena masih siang. Jadi kita langsung aja tonton videonya ya, bagaimana cara membuat atau mengolah tepung beras ketan hitam menjadi undi-undi yang spesial dan enak, renyah di luar tapi tetap lembut di dalam dan juga super kopong dan juga otok-otok ya. Kalau khasnya Jombang itu undi-undinya itu otok-otok. Nah, oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan untuk bahan isiannya. Ini aku gunakan 130 gram kacang hijau kupas ya. Ini aku belinya sudah kupasan. Kita cuci dan direndam air kurang lebih 2 jam. Nah, setelah direndam selama 2 jam, kita tiriskan airnya dan kita cuci sekali lagi ya. Nah, kemudian kita panaskan kukusan, kita masukkan kacang hijaunya yang sudah dicuci tadi ya. Kacang hijau sudah direndam dan sudah dicuci. Nah, boleh dikukus dalam mangkok seperti ini, boleh juga langsung dituang di dalam kukusan. Kemudian kita kukus kurang lebih 30-40 menit ya, atau sampai lunak untuk kacang hijaunya. Dan ini setelah dikukus selama kurang lebih 40 menit ini selesai. Kita bisa coba untuk cek ya, untuk tingkat kelunakannya sudah lunak atau belum. Dan ini ternyata sudah lunak sekali. Ini selesai. Kita keluarkan kacang hijaunya dari kukusan ya. Nah, selagi masih hangat, kita hancurkan kacang hijaunya sampai halus ya, atau kita haluskan manual aja seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut untuk proses membuat isian kacang hijau. Ini kacang hijau yang sudah dihaluskan tadi ya, seperti ini. Kemudian aku tambahkan 100 gram gula pasir. Ini sudah pas ya untuk tingkat kemanisannya. Kemudian setengah sendok teh garam, atau boleh ditambah 3/4 sendok teh garam ya. Cuman aku pakai setengah, lebih dikit lah ya. Dan kemudian ini aku nanti gunakan 2 sendok makan santan instan. Aku gunakan santan instan aja ya, dan sedikit aja, cuma 2 sendok makan. Dan kemudian ini ada setengah sendok teh essence vanilla, jadi memberi rasa atau aroma harum ya. Nah, sekarang kita siapkan wajan, kita akan membuat isiannya. Masukkan semua kacang hijau yang sudah dihaluskan tadi. Kita lebih baik menggunakan wajan ya, lebih gampang kita untuk memasaknya. Kemudian kita tambahkan garamnya. Kalau kurang boleh ditambah ya, sesuaikan aja dengan selera. Kemudian tambahkan juga gula pasir. Dan tambahkan juga santan instannya. Kita gunakan 2 sendok makan aja untuk santan instannya. Dan kemudian kita bersihkan untuk sisa santannya dengan sedikit air ya, kurang lebih 50 ml aja. Nah, kita tuang air sisa santan sekalian ya ke dalam wajan. Kemudian kita aduk semua. Kita aduk semua bahan ya sampai tercampur rata. Kemudian kita tambahkan essence vanilla. Setengah sendok teh aja ya. Nah, kita nyalakan apinya, gunakan api sedang ya. Masak semua bahan sambil diaduk sampai adonannya halus dan kalis, tidak berair. Halus kurang lebih seperti ini.
halus kalis, tidak berair ya. Selesai, bisa kita matikan apinya. Kita bersihkan sisa-sisa kacang hijau yang menempel di pinggir-pinggir ya. Nah, kita pindahkan kacang hijaunya ke dalam mangkok untuk kita bentuk nanti ya. Tunggu dingin dulu ya agar mudah dibentuk untuk kacang hijaunya. Dan ini sudah dingin. Bagi menjadi bulatan-bulatan kecil, kita siapkan sedikit minyak ya untuk mengoles tangan agar tidak lengket. Dan ini tanganku udah bersih, udah cuci tangan karena aku akan gunakan tangan tanpa sarung tangan ya. Dan ini aku juga sudah oles sedikit minyak untuk telapak tangannya. Kemudian ambil adonan kacang hijau secukupnya atau sesuaikan dengan selera ya, mau besar kecilnya seberapa. Kemudian kita bulatkan secukupnya atau sesuaikan dengan keinginan ya. Kalau mau lebih besar juga boleh. Nah, lanjutkan semuanya sampai selesai. Dan ini sudah aku bulatkan ya, sebanyak ini aja dulu, jadi tidak aku bulatkan semua. Kalau mau ukurannya sama boleh ditimbang ya untuk isiannya, kalau misalkan mau jualan, jadi biar tidak rugi, biar pasti ukurannya kita coba untuk timbang. Ukurannya ini kurang lebih rata-rata 18 gram yang aku pakai ini ya. Nah, kemudian kita siapkan untuk bahan kulitnya. Ini siapkan 100 gram kentang yang sudah dikukus. Jadi kentangnya sudah aku kukus ya, ini beratnya 100 gram. Kita hancurkan kentangnya sampai halus. Cukup pakai tangan gini aja, pakai sendok aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini, sudah halus sekali ya. Kita sisihkan dulu. Dan sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya ya, untuk membuat kulit onde-onde. Ini ada 175 gram tepung beras ketan putih. Jadi tetap kita mix dengan tepung beras ketan putih ya. Kemudian 75 gram tepung beras ketan hitam. Karena kalau hanya menggunakan tepung beras ketan hitam aja itu tidak bisa ya. Sulit, amat sangat sulit ya. Jadi tidak bisa, memang harus dimix dengan tepung beras ketan putih. Nah, kemudian ini tadi yang kentangnya ya, ini 100 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan tadi. Kita tambahkan nanti ya. Terus kemudian ini aku gunakan 65 gram gula pasir. Ini cukupan ya untuk adonan sekian banyaknya, ini udah cukup. Kemudian 3/4 sendok teh garam untuk perpaduan rasanya. Kemudian aku gunakan 1 sendok teh baking powder. Aku timbang kurang lebih 3 gram ini yang aku pakai ya untuk baking powdernya. Terserah mau pakai merek apa aja. Kemudian nanti aku tambahkan juga 125 ml air hangat. Nanti sambil lihat teksturnya ya. Nah, kita siapkan waskom. Kita masukkan tepung beras ketan putihnya. Kita masukkan semua. Kemudian tambahkan tepung beras ketan hitam. Kemudian tambahkan baking powder. Kita aduk sampai semua bahan tercampur rata tepung-tepungannya. Kemudian tambahkan gula pasir. Kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Dan kemudian kita bisa tambahkan garamnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan kentang kukus yang sudah dihaluskan tadi ya. Dan ini aku mau uleni dengan tangan, aku mau cuci tangan dulu ya. Dan ini tanganku sudah bersih, aku sudah cuci tangan. Ini aku uleni semua bahannya ya, sampai tercampur rata dan sedikit kalis. Sambil ditambahkan airnya secara bertahap. Airnya air hangat ya. Aku lebih suka menguleni pakai tangan tanpa sarung tangan ya, biar lebih mudah. Yang penting tangan saya sudah bersih kok ya, sudah dicuci. Nah, kurang lebih seperti ini teksturnya. Baru kita tambahkan kurang lebih ini setengah sendok teh aja ya untuk essence vanilla, untuk menghilangkan aroma tepung, jadi biar tidak terlalu beraroma tepung gitu. Kemudian kita uleni sebentar aja. Dan ini adonannya sudah siap dijadikan kulit onde-onde. Nah, kita siapkan minyak sedikit ya, secukupnya aja untuk mengoles telapak tangan, karena kita akan membuatnya menggunakan telapak tangan. Mengingatkan kembali ya, ini tangannya sudah dicuci dan sudah bersih loh ya. Nah, ambil secukupnya adonan kulit atau sesuai dengan selera, kemudian kita bulatkan
Setelah dibulatkan baru kita pipihkan, jadi supaya nanti menghasilkan onde-onde yang otok-otok. Nah, kita pipihkan seperti ini caranya. Kemudian kita tambahkan isian kacang hijau di tengah, kemudian ditutup seperti ini. Nah, kita tutup, kita bulatkan kembali. Nah, sambil diguling-gulingkan menggunakan telapak tangan gini ya. Nah, selesai sisihkan dulu, lanjut ulangi lagi cara yang sama. Ambil adonan secukupnya, bulatkan, kemudian pipihkan. Nah, bila ingin hasilnya sama, ini boleh ditimbang ya. Kalau mau sama semua beratnya, ini masing-masing beratnya ya kurang lebih 28 sampai 30 gram. Kita bikin segitu dulu, kurang lebih 30 gram dulu. Nah, kita pipihkan, kita isi dengan isian kacang hijau, kemudian kita tutup dan kita bulatkan lagi. Kemudian kita guling-gulingkan dia dengan menggunakan telapak tangan ya. Nah, untuk membantu menggulingkan dengan telapak tangan seperti ini. Nah, selesai. Nah, ulangi sekali lagi. Kurang lebih 30 gram. Untuk sementara aku pakai 30 gram. Nah, kemudian pipihkan supaya nanti jadinya itu ondenya itu kopong banget dan otok-otok. Nah, kita tutup. Kemudian kita bulatkan dan kita guling-gulingkan lagi ya menggunakan telapak tangan. Nah, seperti ini. Lanjutkan cara yang sama sampai adonannya habis ya. Dan ini sudah selesai semua. Yang terakhir ini kekecilan ya adonannya. Nah, kalau mau hasilnya sama untuk adonan kulit, beratnya itu sebaiknya kurang lebih 29 gram saja ya, bukan 30 gram. Sekarang kita siapkan air putih secukupnya, karena kita akan membalurnya dengan wijen, dan kemudian biji wijen secukupnya ya, ini kurang lebih 150 gram untuk biji wijennya, nanti lebih kok ya. Nah, ambil satu adonan onde-onde, kemudian celup sebentar ya ke dalam air putih dan kita gulingkan ke dalam biji wijen seperti ini. Ini boleh sambil dibantu dengan tangan ya, sambil kita tekan sedikit dengan tangan agar wijennya itu nempel sempurna, tapi jangan terlalu banget menekannya, nanti lepas semua malahan. Jadi pelan. Atau sambil putar-putar di atas telapak tangan seperti ini ya, agar rapi. Dan hasilnya bagus, wijennya juga tertata rapi, padat ya, bagus. Nah, ulangi lagi sampai semua adonan terbalut wijen rapi ya. Nah, kita gulingkan seperti ini. Kita bantu sambil ditekan-tekan sebentar. Sedikit aja pelan tekannya ya, sambil kita bantu dengan telapak tangan. Nah, kita putar-putar seperti ini biar rapi hasil wijennya. Nah, seperti ini ya, bagus ya. Lanjutkan sampai selesai. Dan ini sudah selesai, siap untuk digoreng ya. Ini juga bisa ya disimpan di kulkas dulu dan digoreng keesokan harinya. Caranya cukup mudah ya, tinggal kita masukkan ke dalam wadah yang sudah dilapisi dengan plastik seperti ini. Tapi kalau wadahnya sudah terbuat dari plastik, tidak perlu dilapisi plastik pun tidak apa-apa. Jadi kita tutup seperti ini, atasnya bisa kita kasih lagi ya. Nah, tutup dan simpan di kulkas dulu ya. Besok bisa kita goreng, tidak masalah, hasilnya tetap sama. Nah, sekarang kita panaskan minyak yang cukup banyak karena kita akan menggorengnya. Jadi menggoreng onde-onde itu minyaknya harus banyak ya. Kemudian kita goreng onde-ondenya. Saat minyaknya sudah panas, kita masukkan satu persatu. Nah, jangan dimasukkan terlalu banyak juga ya. Goreng secukupnya aja, dan onde-onde ini harus tercelup semua dengan minyak. Jangan terlalu diaduk dulu untuk di awal menggoreng, biarkan dulu ya. Nah, gunakan api sedang ya untuk menggoreng onde-onde. Nah, bila onde-ondenya sudah nampak mengembang, boleh dibalik. Dibalik aja, tak perlu digoyang-goyang dulu. Nah, onde-ondenya sudah mulai sedikit mengapung, ini baru mulai kita aduk terus. Untuk menghasilkan onde-onde yang kopong ya, digoreng sambil diaduk terus supaya matangnya merata dan juga bisa menghasilkan onde-onde yang kopong. Seperti kita membuat tahu kopong. Nah, goreng sampai matang kering agar tidak mudah kempis ya. Nah, tes kematangan dengan sedikit menekan onde-ondenya. Bila ditekan teksturnya itu keras seperti menekan bola, artinya sudah matang dan kering ya. Jadi seperti mendal-mendal kayak bola gitu ya. Nah, ini selesai, kita angkat dan tiriskan minyaknya.
Wow, cantik sekali kan onde-ondenya. Nah, lanjut menggoreng sisanya. Sama seperti tadi, di awal jangan diaduk-aduk dulu ya. Biarkan dulu. Nah, kita biarkan dulu. Nah, ini dia onde-ondenya. Nah, mendal-mendal, mentul-mentul. Nah, kita gunakan apinya seperti ini ya. Gunakan api sedang atau kecil ke sedang ya. Jadi jangan terlalu besar apinya. Nanti gosong. Nah, ini sudah agak mengembang, kita bisa aduk-aduk. Jadi diaduk-aduk terus ya sampai dia matang. Kalau prosesnya sudah segini itu harus diaduk-aduk terus sampai dia itu benar-benar matang gitu. Seperti tadi kita tes juga ya. Kalau ditekan sudah keras, mendal-mendal seperti menekan bola. Nah, ini selesai, angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, sama seperti tadi ya. Wah, onde-ondenya bagus banget. Ini nggak mudah kempes ya, walaupun sudah dingin, dia tetap kokoh tapi dalamnya tetap lembut, renyah di luar. Nah, ini dia onde-ondenya kokoh banget ya, juga kopong, otok-otok, berbunyi otok-otok ya. Nah, hasil onde-onde itu garing di luar, lembut di dalam ya. Tetap lembut meskipun sudah dingin seharian, tetap lembut, luarnya tetap garing. Nah, ini dia otok-otok. Kita bisa buka. Wow. Kopong banget, super kopong tapi tetap kokoh. Bagus ya. Bisa memisah begini ya, ini isiannya sama kulitnya. Bagus banget. Nah, ini juga otok-otok. Jadi kita buka agak banyak ya supaya nanti nggak dikira cuma 1-2 aja. Ini semuanya otok-otok. Nah, ini dalamnya tuh lembut banget, tapi kulitnya tuh renyah banget, enak gitu ya. Nah, ini tinggal di pres gitu aja. Nah, kelihatan kan ya, ini kulitnya itu renyah tapi dalamnya lembut, kopong dan kokoh banget. Bisa memisah gini ya. Jadi isiannya itu bisa kayak utuh gitu ya. Nah, kita coba untuk buka makan. Nah, renyah banget, enak banget, lembut. Nah, cukup mudah bukan membuat onde-onde dari tepung beras ketan hitam yang kokoh, kopong, otok-otok, dan yang pasti teksturnya garing di luar dan tetap lembut di dalam, dan meskipun sudah dingin dia tetap lembut. Nah, silakan dicoba ya, semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video Dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.